Tapi ini kan lagi-lagi Bang Rey, Mas Anton, ini kan lagi-lagi ini kan tahun-tahun yang kritis. Kritisnya itu apa? 1 bulan lagi, 2 bulan lagi Panglima TNI sudah pensiun. Purna tugas. Purna tugas. 1 tahun lagi kita masuk tahun politik, 2023 ini udah masuk tahun politik. Artinya TNI dituntut betul-betul harus netral, harus independen, di atas above dari politik gitu ya, kan. Dan mengawasi gerakan-gerakan yang membahayakan kesatuan bangsa ini kan. Dengan adanya meskipun tadi kata Mas Bobi anggota Komisi 1 itu adalah lebih dari 50 orang, artinya 50 kepala, 50 kepentingan dan 50 perspektif juga gitu. Tapi kan ini kan ketika udah dimunculkan ke publik, wajar dong kalau kita jadi khawatir Pak Ponto. Khawatir bahwa ini ada sesuatu nih, eksesnya bisa ke politik, eksesnya bisa ke nanti pergantian Panglima TNI. Gimana membacanya Bang Rey? Ada yang bilang juga ini ada yang bilang juga Bang Rey dulu nih. Ya, ada yang bilang juga Bang Rey, ini Pak Dudung udah siap-siap mau jadi panglima nih, kan gitu. Iya, ada hubungannya dengan pensiunnya Pak Andika nih ya. Iya, kalau Pak Andika pensiun, kalau Pak Dudung nggak dukung kan kekuatan di tentaranya agak berkurang nih Pak Andika nanti di Pilpres kalau jadi maju kan gitu. Konspirasi Wahyudinya kan begitu. Iya, silakan. Nah, itulah yang juga saya tanyakan tadi. Ya, kan kenapa Anda ikut bertanya juga? Bertanya tugas kami. Saya juga bertanya, mengapa hal yang sedemikian itu ditanyakan oleh Pak Effendi, kawannya Pak Bobi ini ya. Pertama, Pak Effendi juga udah kita undang ya, tapi berhalangan hadir. Pertama karena ya kalau katakanlah kalaupun disharmoni itu natural di mana saya terjadi. Yang penting tidak konflik. Dia membangun kekuatan sendiri untuk menolak perintah misalnya, itu tidak boleh gitu. Yang kedua, teknis pembawaan surat. Kan Bung Effendi juga tahu bahwa yang diundang ini bukanlah panglima saja, tapi juga yang lain dengan sendiri-sendiri. Maka yang lain-lain itu dengan sendiri-sendiri ini mengatakan tidak bisa hadir. Lalu kenapa itu dihubungkan dengan ketidakharmonisan itu tadi gitu ya. Nah yang ketiga, tadi misalnya kalau disebutkan adalah memang paskanya ada kesan yang menguatkan bahwa seolah-olah terjadi apa yang disebut dengan disharmoni, di mana ada pernyataan menurut Bung Anton tadi yang berbeda antara Panglima dengan Kasat gitu ya. Meskipun menurut saya sih itu satu napas. Nah meskipun pertanyaan saya, tentu saya tadi misalnya, mengapa saat itu Panglima tidak menjawab saja bahwa berkebetulan Kasat ya sedang melaksanakan tugas berdasarkan perintah saya. Kan kira-kira gitu. Nah tadi penjelasannya Bung Bobi yang menurut saya sih mau mengatakan itu kan pendiajak gitu. Ya kan kira-kira bukan kita itu. Nah pertanyaan saya artinya kan iya itu kan artinya apakah Bung Bobi juga sedang mau keluar dari jalur ini gitu ya kira-kira ya untuk mengatakan ya saya nggak ikut-ikutan dengan pertanyaan itu kan kira-kira gitu. Atau Bung Effendi sebetulnya menyampaikan pernyataan itu berdasarkan obrolan di antara mereka sebelumnya. Keresahan bersama Bang ya. Mengingat informasi pertama tadi dari kawan kita Pak Slamet yang mengatakan bahwa sebelum ada rapat resmi itu sebelum dibuka, sebelum dibuka sebetulnya di antara mereka udah juga banyak yang berbicara, ngobrol kesana kemari, dan begitu sidangnya dibuka interupsi juga banyak gitu. Kenapa baik Pak Slamet ya maupun tidaklah kalau Pak Slamet masih agak di tengah sedikit lah saya lihat, tapi Bung Bobi ini kan tiba-tiba seperti bukan saya lah kira-kira. Gua gak ikut-ikutan di bawah gitu ya. Ini kaitannya sama KIB juga kali ya. Tadi ini sebetulnya juga menjadi pertanyaan kita, mengapa kalau TNI kan jelas, ya kan ambil resiko kan tadi ya, siapapun ya kalau iya ini kita. Politisi kan enggak ya? Ini politisi kok saling lempar lagi gitu loh saya. Apalagi ini. Nah ini semua seperti yang Anda sebutkan itu tadi memang membuat kita jadi bertanya sebetulnya pertanyaan itu
murni dalam konteks Iya. ingin melakukan apa yang disebut tadi Ya. sebagai Menurut Anda gimana? Anda juga jangan tanya tanya lagi. Ini jadi 3 Jose nih kalau Enggak, bukan. Iya. Anda balik tanya itu pun saya bertanya. Saya kata Bang Rey. merumuskan pertanyaannya dulu untuk kita berikan analisanya oleh saya sendiri. saya udah sampai mikir tadi Bang. Ini mantap juga Bang Rey kita bikinin acara di sini saja. Lama-lama host kita jadi bertiga nih. Ri. Jadi memang pertanyaannya kemudian adalah apakah jadi saya lupa jawab pertanyaan. Apakah pertanyaan itu murni dalam konteks ya dalam membaca disharmoni itu tadi atau tujuan-tujuan yang lain? Nah, jawabannya? Nah, kalau menurut saya itu kita serahkan kepada Bung Bobi. Ya. Tapi kan gini juga ya kalau menurut saya Pak Laksamana ya, mohon izin Pak. Itu lebih ampun. Mohon izin. Ketua komisi sebelah tuh. Kan, kayaknya lebih susah memahami lebih tidak mungkin memahami DPR dengan logika militer dibandingkan DPR memahami logika sipil. Kayaknya lebih berat Pak Ponto memahami logika DPR kan. Ketimbang. Banyak orangnya katanya. Iya, 53 kepala juga. 53 kepala. Ini komandonya dari mana nih? dan ini ruang politik. Bener itu, bener. Jadi memang nggak bisa Iya. disetir orang untuk bicara satu-satu. Nah, gitu. kita coba terjemahkan dalam ruang politik nih. Iya. Aksi-aksi itu yang kalau kata Mas Bobi tadi mungkin nih lone wolf ini Bang Effendi nih, kita nggak tahu juga nih. Ya. Gimana menerjemahkannya nih dalam konteks tahun depan pemilu, ya kan? Bulan November Pak Andika purna Pensiun, tugas. ya. Kemudian Pak Dudung dianggap salah satu calon kuat juga untuk menggantikan Pak. Walaupun udah ada yang lama Andika. nungguin kan. Ya, coba. Satu, karena yang ngomong adalah lembaga politik, wajar ada politisasi. Bukan begitu ya, Bang Bobi ya? Yang namanya juga lembaga politik, kalau nggak ngomong politik ya bukan lembaga politik lah. Itu satu gitu. Jadi bahwa kemudian persepsinya akan banyak muncul, itu adalah biasa. Karena ini ngomong tentang lembaga politik lain. Kalau misalnya tiba-tiba kami forum ini tiba-tiba ngomong seperti itu memang bisa jadi aneh. Tapi karena itu adalah lembaga politik yang sah di negeri ini, dimensi politiknya kemudian kental, itu adalah lumrah. Apakah kemudian ini ada kaitannya dengan usia pensiun Panglima? Ya mungkin saja. Gitu. Karena apa? Secara normatif undang-undang itu bilang bahwa salah satu syarat untuk menjadi Panglima TNI adalah dia pernah menjabat kepala staf atau sedang. Jadi secara normatifnya tiga-tiganya termasuk Pak Dudung bisa jadi Panglima TNI. Gitu. Jadi ada orang yang bisa lihat, wah itu pembusukan Pak Dudung, bisa. Oh itu menunjukkan Pak Dudung dia berani bersikap, bisa gitu. Jadi bisa Atau juga bisa menunjukkan apakah ini kekuatan politik yang membackup Pak Dudung juga bisa begitu. jadi Bisa, banyak iya. gitu. Berarti atau calon yang direstui Pak Andika mungkin nanti pasti bukan Pak Dudung. Iya Karena kan? ini lembaga politik. Iya. Ini publik kan jadi multi interpretasi kan. Multi interpretasi adalah biasa dan lumrah gitu. Cuma itu tadi secara normatifnya seperti itu. Lalu kalau tadi bilang apakah nanti akan dipotong? Setahu saya. Gitu. Dipotong Jadi, apa nih? Tadi kan nanti kalau misalnya karena ini ada Pak Andika berarti nanti Pak Andika kalau maju nanti tidak dapat dukungan dari TNI segala rupa. Biasanya kalau sudah pensiun itu kekuatan dia untuk mempengaruhi yang aktif itu sangat kecil. Oh. Gitu. Kecuali dia sedang aktif, dia kampanye, nah lain soal. Oh iya, pasti dong. Kalau itu tidak boleh. Tongkat nyuruh kayak gini, Bang Bobi diculik. Kalau udah nggak punya tongkat lagi nggak bisa. Kalau bahasa Pak Ponto bukan diculik apa tadi Pak? Latihan. Latihan. Ada loh latihan penculikan loh. Ada loh. Yang ngomong ekskabais ke gua, Dit. Disimpan. Iya, yang ngomong ke gua ekskabais, Bos. Ada loh. Iya. Latihan penculikan ada loh. Iya. Gitu. Dia nggak mau bilang Panglima tersinggung. Ini belok kanan anti panas. Iya. Ke gua barusan ngadep gitu. Ada loh. Latihan penculikan loh, ada loh. Yang ngomong yang serius ya. Iya, yang ngomong ekskabais, Bos. Iya. Dan kita juga harus ingat bahwa ini usia pensiunnya Pak Dudung ini kan November tahun depan. Pemilu itu Februari. Masa kampanye kan cuma 90 hari, 3 bulan.
gitu. Jadi kalau ingin nanti menggerakkan juga Nah. tipis-tipis Oh, gitu ya. Lagi pula enggak boleh kan. Kalau masih aktif enggak boleh. Masih aktif nggak Iya. boleh, tapi kan kalau yang tidak Kalau apa yang boleh di apa kota- nggak boleh pasti nggak boleh. Kekuatan Bang. gorong-gorongnya ini kan Kekuatan boleh-boleh gorong-gorong aja gitu ya. bang. Kalau gitu. Jadi kalau Iya. kalau misalnya ingin menarik tentara Iya. berpolitik kan kesempatannya pun tipis Nah, gitu untuk ya. suksesi Panglima sendiri gimana? Ini kan juga dalam kalau pemilu tahun depan lah, kita tahu setelah Panglima udah nggak menjabat lagi pasti pengaruhnya tadi udah kurang. Oke, Iya. kita semua setuju. Nah, ini soal suksesornya Pak Andika nih gimana? Nah, Pak Jokowi ini kan selalu menarik. Dia selalu keluar dari pakem. Ya kan? Keluar dari pakem. Tadi Pak Jokowi ngomong tentang poros maritim dari 2014 Ya. sampai 2022. Tidak pernah dia mengangkat Panglima TNI dari Angkatan Angkatan Laut. Laut, iya. Poros maritimnya dari mana? Itu satu. Kedua, kalau misalnya tadinya yang biasa tadi darat, udara, darat, laut, itu dibantah darat, darat, udara, darat. Kalau Pak Jadi, SBY agak tertib ya. tertib. Dia darat, Bu Mega laut, yang darat. Oh. Jadi Bu darat, Mega dirotasi. laut, udara. Oh. Kalau Pak SBY darat, laut, darat, udara. Ah. Oh. Gitu. Nah, Pak Jokowi dikacauin semuanya. Agak random ya. Nah, memang itu celahnya memang debatable tuh karena udah undang-undang. Karena undang-undang tidak mewajibkan. Itu tradisi. Bukan, undang-undang tradisi tidak juga. mewajibkan. Ya. Undang-undang tidak mewajibkan bahwa jabatan panglima itu harus dijabat secara bergiliran. Tapi ada kata dapat. Bergantian. Dapat gitu. Jadi ya boleh iya, boleh enggak. Karena kan dulu pertimbangannya agar tidak mengekang presiden. Ini yang selalu menjadi celah gitu ya. Menjadi celah. Kan semangatnya Oke. dulu kenapa harus bergiliran agar tidak lagi ada kecemburuan bahwa ada kesetaraan dari 3 matra gitu. Nah, tapi lagi-lagi kan pemegang tertingginya nanti presiden. Ya terserah presiden aja nih. Presiden bangun tidur terus bilang laut gitu bisa kejadian Bisa tuh ya. kejadian. Oh iya iya. Tuh, darat lagi kayaknya oke. Bisa juga tuh. Dan kalau misalnya tiba-tiba minggu depan Pak Presiden ngirim surprise kepada Komisi 1, boleh? Boleh. Boleh. Oh gitu. Iya, kan paling lama. Paling 58 tahun. Oke kayak Pak dulu Pak Gatot Oh, Pak juga. Gatot Tidak lebih harus. Iya. lebih dulu ya, lebih awal ya. Lebih dulu gitu. Jadi bebas, terserah presiden aja. Jadi kalau presiden tiba-tiba dapat wangsit malam ini, Pak Pratikno suruh ketik besok Oke, pagi gitu. peristiwa kemarin kalau dianggap ketidakharmonisan ini Iya. punya ekses nggak terhadap pilihan presiden, terhadap ya kita nggak tahu apa yang terjadi di belakang. Ini punya ekses nggak Mas Anton? Ya ini anggap aja nih tafsir subuhnya Mas. ini, Ya, masih ini kita subuh, menerjemahkan kan? Ray Rangkuti punya Iya. isi Kalau- pertanyaan lah. Gua. Pak Presiden itu kan selalu mementingkan kenyamanan dan soal trust. Dari 3 ini kita bisa lihat ada nggak riwayat pernah bekerja sama barengnya. Jadi kan kalau misalnya sebelumnya Pak Hadi pernah bekerja bareng di Sekmil, pernah di Solo, Oke. Pak Andika ini. Nah ini tiga ini kan tidak ada yang pernah bekerja langsung di lingkupnya, yang dekat dengan Presiden. Nggak ada ya? Nggak ada. Kecuali Bukan Pak Dudung bukan Pak belum. Dudung pernah di Pangdam Jaya. Iya itu Bang Dam Tapi Jaya kan nggak pernah di Sekmil, nggak Oh, pernah ada. oke. Dia pernah di Akmil, tapi ya nggak bukan tahu saya. bukan ordal ya orang dalam gitu. Ya. Gitu. Nah, Iya. ini yang menjadi apa namanya menarik gitu ya, menarik kita bisa nebak-nebak. Tiga-tiganya punya peluang yang sama. Kalau misalnya secara normatif semestinya KSAL yang diberi kesempatan, tapi Iya. bisa jadi nanti Pak Presiden bilang enggak saya mau darat lagi. Boleh, Yang boleh. paling oke kalau tidak ada pernah riwayat bekerja sama dalam satu ini ya rumah atap gitu ya. Yang paling Jokowi siapa menurut Anda? Sedap. Paling Jokowi. Ketika yang kali ini, kalau saya melihatnya, ini pasti pertimbangannya sangat personalnya Pak Presiden. Kenapa? Tadi nggak ada riwayat dia bekerja sama. Ini soal ngomong trust. Mas, sebelum ke situ Mas saya potong dikit. Ini ya kalau ajudan presiden dulu kan yang polisi udah jadi Kapolri. Ya. Yang tentaranya kan Pangdam ya sekarang ya. Yang tentara Masih Pangdam kan? Ya. yang mana? Pokoknya Ajudan- belum jadi Panglima TNI lah. Kolonel ajudan presiden Iya, ini. ah. Ada di dan grup A ada di Aceh. Kenapa nggak Bintang 2. Oh si ini Pak Atau, Hasan ya yang di Aceh ya. Wakasat Iya. juga pernah di Pas Pampres. Ada nggak yang mungkin menyodok dalam di luar barisan lah gitu Ya kan? ini kan Memungkinkan. iya. Kalau misalnya mungkin. Kayak dulu di Polri ada Pak Timur Pradopo Iya. tiba-tiba Iya. dari Kapolda Metro langsung jadi Kapolri. Ya gitu. ini Mungkin. kalau di polisi cepat. Iya. Kalau di tentara kenapa nggak secepat itu untuk gitu loh kepala pertanyaannya. staf, itu untuk kepala staf. Untuk Iya. kepala staf. Untuk kepala staf. Betul. Untuk kepala Bisa staf. nggak, Untuk Pak Bonto? kepanglima Bisa langsung Nggak bisa ya? Nggak bisa Nggak ke bisa. panglima. Kecuali misalnya kepala staf digeser jadi menteri.
baru ini ada yang naik jadi kepala Kepala staf, staf dulu. dari kepala staf Bayar. mau 1 hari, mau Mau ya, 1 hari, setengah 1 jam. jam. Jadi tiba-tiba numpang kalau lewat ada transit lah ya, nanti kepala transit staf ya. tiba-tiba jadi menteri, ini mungkin ada Lagi aktif ya, tanda-tanda. yang aktif Iya, ya, yang aktif ya. Jadi Transit ya ini ya, transit ya. dia- ya, Wakil jadi Panglima belum terisi itu, masih kosong. wakil panglima betul. Iya. Ada Oh kursi wakil iya. panglima. Itu bisa juga tuh ya. Bisa, Wakil jadi panglima bisa misalnya jadi panglima. kepala staf atau kepala KSAL dinaikin jadi wakil panglima, jadi makanya ada kepala staf yang kosong dinaikin gitu, jadi wakasat dinaikin jadi kasat misalnya, nah itu bisa jadi. Karena syaratnya untuk menjadi panglima adalah pernah menjabat kepala staf atau sedang. Oh. Itu syarat mati. Itu harga mati ya. Itu harga mati. Oh, makanya Pak Hadi juga cukup cepat waktu itu ya jadi kepala staf Angkatan Ya Udara harus dia kepala langsung. staf dulu baru dia bisa naik. Oh. Makanya menurut saya ya Bung Budi, apakah cara Pak Jokowi mengelola jabatan-jabatan di lingkungan TNI ini berimplikasi kepada ketidakharmonisan ini gitu. Itu mungkin pertanyaannya gitu menurut saya. Kalau dilihat dari Jawabannya? menurut saya ada implikasinya. Itu yang penting Bang jawabannya itu bukan Iya, kita juga nanya itu dari tadi. Iya, tanya kita juga barusan tanya Bang. Ketidaktertiban tadi gitu ya, ketidaktertiban Pak Jokowi mengelola penempatan jabatan ini di lingkungan TNI mengakibatkan kemudian ya ada mungkin ada suasana ketidaksabaran, ada suasana merasa dipinggirkan, ada macam-macam dan seterusnya gitu. Mengingat berbeda misalnya kalau kali ini darat, besok laut. Habis itu laut, kemudian Tapi Panglima sekarang kayak Pak Andika kalau memang dianggap ini wujud ketidakharmonisan, ini bisa mempengaruhi Pak Jokowi nggak Pak Andika? Oh jangan Pak Dudung Pak, ini bukan orang saya nih, gitu-gitu bisa nggak tuh kayak gitu? saya melihatnya justru begini Bung Budi. Efek tadi ketidakharmonisan ini efek dari cara Pak Jokowi mengelola sirkulasi jabatan di lingkungan TNI yang sudah pakem awalnya sekarang dikocok ulang lagi oleh Pak Jokowi itu satu. Nah yang kedua menurut saya ada juga efek dari kuatnya pengaruh politik yang ditanamkan oleh Pak Jokowi terhadap institusi TNI sekarang ini gitu. Karena di eranya Pak Jokowi pelibatan TNI di ranah non pertahanan kita lihat makin besar. Nah, pada saat yang bersamaan tidak ada upaya untuk melakukan reformasi institusi kepolisian agar polisi lebih profesional dan seterusnya gitu. Nah, bangunan politik yang di luar ini itu sedikit banyak menurut saya punya implikasi terhadap institusi TNI-nya. Gitu. Oke. Nah itulah yang mungkin bisa menjawab apakah misalnya pertanyaan Bung Effendi Simbolon itu. Kok kita sering salah ya? Apakah pertanyaan Bung Effendi Simbolon ini bagian dari meneruskan tradisi menarik dunia profesionalitas TNI masuk kembali ke Atau ini menunjukkan favoritisme misalnya ketua umum partai atau itu satu yang kekuatan saya Itu yang di sebutkan luar tadi. pakem TNI. Iya, itu yang saya iya. sebutkan tadi. Iya. Jadi apakah politik di luar ini, ya kan, apakah yang dilakukan oleh Bung Effendi Simbolon itu bagian dari politik di luar ini gitu loh, yang mau masuk ke dalam internal TNI gitu. Ya, tapi politisasi di TNI itu nggak bisa dihindari. Kenapa? Karena untuk naik bintang 1 udah pakai kepres, Iya. ya Pak ya. Gitu. Ya, Jadi ada setuju. pelibatan presiden. Tidak hanya sekedar wanjak memutuskan. Kalau tidak ada tangan presiden, bintangnya nggak bisa turun. Ya, Jadi bintang dari itu kolonel ke tinggi bintang gitu ya. 1, bintang 2, bintang 3, itu memang ada keterlibatan Iya, seorang saya presiden. setuju. Karena itulah ada politisasi. Politisasinya semakin parah ketika kita melibatkan DPR untuk memilih Ya. sosok Panglima TNI. Nah, Iya. Nah ini jadi rumit. Kita punya problem dulu Iya. presiden yang super power, salah apa namanya? Can do no wrong. Can do no wrong, nggak bisa dikontrol segala rupa. Kita punya problem jelek itu. Tapi ketika melibatkan DPR, tarik menariknya menjadi nggak juga menjadi kacau gitu. Jadi masing-masing harus melakukan safari politik dan lain-lain. Ini jangan-jangan loh, Bung Bobi juga tiba-tiba sekarang
agak menjauh dari Effendi Simbolon. Bagian Kalau dari bukan ini bos. politik itu tidak tahu gitu. Ya. Bang Bonto gimana Bang Bonto? Ada atau sebelum Mas Bobi? Ya terakhir. Tipis-tipis dulu. Apa ini? Nggak mau menanggapi ini perdebatan. Oh ini udah benar. Oh udah benar. Mas Bobi. Kita lempar dulu Mas Bobi nih. Ya, ini suara Pak Iya, Bonto betul. ini bos. Ya Mas Bobi. Jadi makanya waktu itu kan ada undang-undang TNI yang dibuat di tahun 2004 di mana Panglima TNI itu sebelum-sebelumnya tidak memerlukan persetujuan dari lembaga legislatif, tapi di era reformasi ini dilakukan. Kenapa? Karena dulu itu ada ketakutan bahwa TNI dan strukturnya itu dipergunakan represif, sehingga kita ingin memastikan pilihan presiden itu untuk memilih Panglima TNI adalah Panglima TNI yang benar-benar bisa diterima oleh rakyat. Tetapi setelah undang-undang ini jadi, kan ya eksekutifnya pinter juga. Dia ngirimnya itu satu nama aja. Jadi ya kita gimana mau nggak setuju. Jadi kan kalau namanya politik ya semuanya berpolitik. Kita maksudnya itu ingin membalance sehingga dipilih Panglima suatu organisasi yang bersifat koersif, karena kan ini kan bersenjata. Kita kan beda seperti di Amerika, di mana masyarakatnya juga bisa bersenjata. Ini kan hanya institusi, koersif ini hanya dua, TNI dan Polri. Nah, bagaimana supaya yang memegang senjata ini masih ada, jangan terlalu eksekutif heavy, ada tangan masyarakat di situ. Nah, ini kan yang inginnya ada keseimbangan di dalam revisi Undang-Undang TNI. Kalau misalkan apakah itu nanti ditarik-tarik di politik, memang secara sejarah reformasi ini setiap Panglima TNI ini pasti orang populer, memiliki magnet elektoral. Ya siapa partai politik yang nggak ngiler lah melihat kayak begini kan? Jadi inilah yang sering suka dikatakan menarik-narik. Tapi sebenarnya secara institusi tidak ada itu. Ya, Bang Bobi, ini perdebatan barusan nih di yang tadi Pak Bang Mas Anton juga sampaikan gitu. Ini apakah dengan apa yang terjadi dengan Bang Effendi dan Panglima ini gitu ya, yang sebenarnya ya udah itu biasa-biasa aja gitu ya, diekspos gitu, jadi keekspos ke publik gitu ya. Apakah ini bagaimana Bang Bobi melihat ini akan memunculkan, tadi Pak Sulaiman sempat muterin video sub kekuasaan TNI ini yang di bawah-bawah gitu ya, bergerak sendiri tanpa perintah gitu misalnya. Itu satu. Kedua, ini kolektif dari Komisi 1 atau memang Bang Effendi sendiri nih gitu kan. Ya ini perlu dipertegas lagi nih. Kan omongan dari satu orang anggota komisi itu kan basisnya diskusi-diskusi sebelumnya pasti kan. Walaupun tidak ada brief, walaupun tidak ada arahan, tapi tentunya ada perbincangan di dalam gitu kan. Itu ekstrak dari keprihatinan dan nuansa yang sama lah. Kadang-kadang disepakati ente aja lah yang ngomongin. Iya gitu. Iya. Iya. Itu jalan sendiri itu. Kalau ini enggak lah. Kalau berhasil kita itu kami. Kalau gagal ente sendiri. Udahlah, abang aja lah, cek ombak dulu lah abang. Abang maju dulu lah. Itu pertanyaan murni individual lah. Karena kan bukan banyak seragam yang nanya kan enggak. Cuman satu lah yang nanya. Okay. Nah untuk yang di bawah-bawah tadi ada tanggapan nggak Bang? Ya. Ternyata ada ketersinggungan terhadap DPR. Ini nggak ngelihat komisi-komisi. Kadang-kadang rakyat juga nggak tahu komisi-komisi ini kan, apalagi TNI gitu. TNI kan itu yang kita ngomongin tadi. Logika militer mencoba memahami logika organisasi sipil. Organisasi sipil juga mencoba memahami organisasi militer kan, barusan kan yang terjadi nih gitu. Nah ini gimana Bang? Abang menanggapinya ternyata, kemarin kok Kapolri dipuji-puji, sekarang giliran Panglima kita dimarahi gitu. Padahal kata Pak Bonto tadi ya. Padahal tidak membunuh Panglima kita gitu misalnya. Petinggi kita nggak ada yang membunuh gitu misalnya. Ya. Nah gimana Bang? Abang nanggapinya? Nah
Makanya kebetulan yang diputer-puter diulang-ulang di media itu kebetulan pertanyaan yang itu. Kalau dilihat dari 20 orang yang nanya kemarin, itu banyak juga yang memuji-muji bagus. Jadi ya kebetulan aja yang viral yang itu ya, yang saya ngomong muji-muji nggak diputer-puter itu. Nggak menarik untuk media katanya. Iya benar. Jadi makanya kan memang hak bertanya itu kan melekat kepada setiap anggota. Dia bisa bebas menanyakan apa saja. Tapi kalau yang soal yang kemarin itu ya kalau yang nanya satu, yang 10 lain nggak nanya itu ya bener yang tadi dibilang lah. Ini bukan settingan kok, beneran. Iya. Oke. Jadi ini terakhir untuk Mas Bobi nih kan. Tapi mantap juga kata Pak Ponto tadi. Mantap juga jawabannya. Iya. Artinya Pak Ponto seneng kalau Panglima dipuji tipis. Iya. Pak Bobi. Kita nggak usah banyak-banyak. Kalau perlu banyak-banyak katanya. Oke, terakhir Mas Bobi ini lagi-lagi nih jadi jelang tahun politik. Pak Andika November sudah purna tugas, ada wajah yang menurut Bang Effendi Simbolon itu disharmoni. Nah, gimana publik harus melihat dan menempatkan peristiwa-peristiwa politik ke depan, bukan politik ya, peristiwa-peristiwa yang akan mungkin dihadapi oleh TNI ke depan ini dalam koridor politik dan demokrasi ini yang fair. Atau ada konteks disharmoni ini, apakah nanti kan pasti publik juga akan ada, wah cemas juga kita ini. TNI ternyata berdisharmoni nih, gimana? Jangan-jangan ini kan pikiran konspiratifnya nih. Oh ini nanti Pak Andika akan operasi supaya Pak Dudung nggak kepilih gitu misalnya kan. Kalau disharmoni ini kan yang kasar-kasar aja gitu Bang. Atau tiba-tiba dia langsung setelah pensiun langsung bergabung sama Mas Bobi. Iya. Bisa aja. Kamu udah dipuji. Kan udah dipuji. Sur juga gue sama Mas Bobi ini kan. Ya silakan Mas Bobi. Ya kalau kita lihat sebenarnya ya itu tadi, ini kan sebenarnya hanya spekulasi. Kalau yang sering diulang karena tidak hadir di Garuda Shield itu ada disharmoni, ya bagaimana tidak hadir? Wong bulan Julinya Pak Dudung itu diundang ke Pentagon bersama jenderal yang di sana itu merencanakan soal Garuda Shield. Nah, jadi hal-hal yang ini kan sebenarnya hanya spekulatif aja dan akhirnya berkembang di publik bahwa ada disharmoni. Kami yang lain melihatnya secara objektif sesuai dengan tupoksinya pasal 16, 19, mobilisasi, pengembangan alutsista, tidak ada disharmoni. Semuanya sudah sesuai, kecualinya kalau kita melihat bahayanya ada disharmoni. Ada pasukan berkeliaran, itu bukan perintah Panglima. Nah itu yang berbahaya. Tapi ini kan tidak ada seluruh tanah jengkal Indonesia ada pengerahan pasukan yang tidak terkoordinir, itu tidak ada. Jadi buat kami secara objektif tidak ada tuh disharmoni. Kalau soal nanti politik atau misalkan Pak Andika mau bergabung Partai Golkar atau apa ya, kita menunggu Pak Ponto lah. Karena setiap Panglima atau KSAD itu pasti memiliki magnet elektoral. Maksudnya nunggu Pak Ponto punya KTA Golkar gitu Mas. Udah boleh nih. XKBAIS boleh Bang. Lumayan kan ada Intel satu kan dari Golkar ini kan. Oke. Thank you Mas Bobi atas bincang-bincangnya, waktunya. Sehat terus, selamat anniversary sekali lagi teman-teman. Ya Bang, thank you Bang. Ya kita closing dulu nih, kita kasih ke Bang Rey dulu nih pertama nih. Lu lagi mengganggu Bang Rey ketik-ketik. Ya, Bang Rey lagi baca Quran. Iya kan? Mungkin mencari profab atau apa gitu untuk menutup. Token listrik lagi kosong. Jadi di WA terus kita. Sebagai alumni UIN Jakarta ini kan. Ya Bang, silakan Bang. Yang pertama adalah tentu merupakan kewenangan dan salah satu bagian dari tugas Pak Effendi untuk menanyakan apapun dalam forum itu selama pertanyaan-pertanyaan itu tidak menyinggung yang berkaitan dengan harkat dan martabat seseorang gitu ya, atau rahasia seseorang. Itu yang tidak ada hubungan dengan publik, itu tentu boleh, itu tidak boleh gitu. Oleh karena itu reaksi atas gaya bertanya Pak Effendi itu menurut saya baiknya tidak disikapi juga dengan cara berlebihan gitu. Nah, yang kedua tentu memang menjadi pertanyaan kita, apa sih kalau mendengar setidaknya anggota Komisi 1 yang
merasa juga bahwa pertanyaan itu tidak dalam satu bingkai ritme kerja mereka saat itu. Nah, tentu menjadi pertanyaannya adalah kira-kira apa yang menjadi motif awal dari Pak Effendi untuk menanyakan pertanyaan itu di forum itu gitu. Nah, yang ketiga mungkin perlu juga memang saya tidak tahu apakah sifatnya memperbaiki cara mengirimkan surat dan seterusnya gitu. Kalau kita lihat dari aspek ini kan ada masalah di soal surat. Oh, tadi kata Mas Bobi suratnya kepada Kementerian Pertahanan ditembuskan kepada masing-masing panglima dan masing-masing matra. Karena cara mengundang seperti itu menurut saya pada tingkat tertentu memang bisa bermasalah karena tadi Pak Ponto mengatakan panglima sama kepala staf angkatan baru tahu loh. Kamu diundang juga ya kan? Itu jokes paling mantap malam ini. Itu agak nggak menyenangkan gitu. Nah, yang terakhir menurut saya adalah ya harus dihentikan ritme politik di luar ini untuk masuk ke dalam internal TNI. Ya, itu bagaimanapun sedikit banyak berimbas terhadap keharmonisan di lingkaran TNI. Jadi kalau misalnya Pak Effendi tadi menanyakan soal apakah mungkin ada ketidakharmonisan antara Panglima dengan Kasat gitu, mestinya juga kita harus mengingatkan kepada Pak Effendi bahwa ritme politik di luar ini dapat berakibat terhadap ketidakharmonisan di lingkungan TNI, termasuk di dalamnya menurut saya menyampaikan kepada Pak Presiden agar tidak terlalu jauh juga menarik TNI kita masuk ke ranah yang tidak berhubungan dengan pertahanan, di mana setidaknya dalam 6 tahun ya atau 8 tahun lah beliau sekarang ya memimpin ini, tarikan terhadap pelibatan TNI di ranah sipil, di ranah non pertahanan itu makin hari makin tinggi, dan itu sedikit banyak menurut saya punya efek juga terhadap situasi konsolidasi di lingkungan TNI gitu. Oke. Mas kita ke Mas Anton dulu Mas, terutama soal tradisi juga nih Mas. Nah, di highlight dikit nih. Tradisi giliran ya? Iya, giliran ini. Ini apa Pak Jokowi harus mengambil langkah apa nih bulan November ini? Ya, apakah akan mengacak-acak lagi atau memberikan suatu stabilitas? Ya udahlah, kalau mau stabil kasih Pak Dudung aja angkatan darat gitu kan, karena secara politik punya teritori kan yang lebih menjangkau sampai ke desa-desa gitu misalnya, atau gimana Mas kira-kira Mas? Tapi kalau logika itu dipakai Pak Presiden kacau juga, itu mengulang lagi orde baru bahwa pangapnya nggak ganti-ganti darat terus. Itu juga nggak baik gitu. Jadi memang saya tadi ada sepakat dengan Bang Rey. Memang ada baiknya presiden itu tidak terlalu jauh campur tangan ke institusi militer. Bagus untuk Pak Jokowi sampai akhir menjabat, tapi tidak bagus untuk organisasi militer. Karena Pak Jokowi cuma berapa? 10 tahun, 2 periode selesai. Tapi dampak bagi militer itu bisa bertahun-tahun, nggak bisa hilang. Kalau tidak dilanjutkan 3 periode. Bukan, 2,5 Pak. 2,5 ya kan, sampai 2027. Bang Reni liar-liar tipis. Bang Reni agak ganggu closing nih tadi. Ini kalau Bang Reni baru mau nutup tendang babak. Ini bisa belok kanan hati panas ini Bang Reni. Pak Bonto bisa gak pulang-pulang nih gara-gara ini nih. Itu jadi kalau misalnya tanya apa Pak Jo, ya memang tentu kita berharap ini nggak terlalu jauh lebarnya kemana-mana. Makanya tadi saya bilang pilihannya apa? Mau gimmick Panglima TNI Kasat, berdua buat acara yang biasa dilakukan oleh pejabat-pejabat. Oh kita nggak ada masalah gitu. Walaupun tadi kata Pak Ponto, ya nggak ada kewajiban juga, memang nggak ada kewajiban gitu. Tapi kalau sama Pak Jokowi ini kadang-kadang kan kalau dia nggak viral, Pak Jokowi nggak mau turun tangan. Jadi sering kali kan gitu. Jadi hal remeh-temeh yang semestinya presiden nggak perlu turun tangan, karena dia viral tiba-tiba presiden turun tangan. Yang semestinya presiden turun tangan nggak turun tangan, gitu. Kalau yang seperti ini Pak Presiden ingin ngambil positif, ya dipanggil dua-duanya, diklarifikasi aja, benar nggak ini? Saya pengen nanti ini capaian MEF saya 2024 itu harus 100%. Sekarang masih 76%. Saya mau ini akur. Mas kasih bahasa kalau manusia. Misalnya, kasih bahasa manusia dulu. MEF itu apa? Iya. Untuk persenjataan alutsista, kekuatan minimumnya gitu. Ini kan masih minimum essential force. Gitu. Ini masih rendah gitu, masih butuh didorong gitu. Kalau misalnya Pak Presiden itu
Itu yang kedua. Yang ketiga, saya tentu berharap Pak Presiden, walaupun ini juga tentu adalah prerogatif Presiden, tapi Presiden juga tidak terlalu merusak apa yang sudah pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya dengan memberikan kesempatan yang sama kepada matra-matra lain untuk menjabat. Toh juga nanti kalau misalnya ini darat sampai ini misalnya dipegang oleh laut juga kan sampai November 2023, lalu mau dipegang darat lagi nggak ada masalah. Ya, yang penting ada gilirannya. Ada gilirannya. Setidaknya ini juga karena bagaimana sekalipun angkatan laut itu kalah besar, misalnya kalau dihitung, tetap harus diwongke. Iya. Jadi tetap ya masa kita ngomong poros maritim sampai 2024 nggak ada yang menjabat sih. Ya. Gitu nggak ada salahnya kok Pak, cuma 1 tahun doang Pak. Kalau Sama kayak Pak Andika. Ya kalau poros maritim mungkin di pikiran Bapak Presiden, yang penting Menko Maritimnya kuat. Tapi itu pun darat juga. Iya, oke juga. Gitu. Menko Maritim tapi yang pimpin darat. Gitu. Jadi poros maritim yang kasih darat. Memang tidak ada kewajiban, tapi ada baiknya gitu. Gak ada salahnya kok untuk kita kasih kesempatan kepada angkatan laut. Oke. Kalau misalnya Bapak nggak serak dengan personal, ya naikin aja dulu ke wakil panglima, Bapak pilih yang pernah dekat sama Bapak jadiin kasal. Dalam waktu ini kan sampai Desember, bisa per 1 Januari. Gitu. Jadi nggak ada masalah gitu. Kalau Bapak nggak suka dengan personalnya, ini kita lagi ngomong tentang matranya Pak. Jangan lihat masalah secara personal. Kalau Bapak masih, saya butuh memang orang kepercayaan saya naik. Cari orang kepercayaan Bapak udah di bintang berapa? Bintang 3, naikin bintang 4. Gitu. Yang ini kasal dinaikin jadi wakil panglima, habis itu kasal ya, bisa. Ini 2 bulan bisa nih ya? Bisa. Apa yang nggak bisa? Karena apa? Karena tadi untuk naik jabatan kalau misalnya sampai kolonel itu ada rentang yang namanya dia harus berapa tahun masa Sesko bakti dulu bukan, ya. ada masa Masa bakti berapa ya. lama. Kalau Tapi bintang enggak ya? Bintang mau dia lihatlah kalau misalnya Pak Andika dalam berapa tahun sih dia dari bintang 1 sampai bintang 4 kita bisa tracing. Ya. Lalu juga misalnya Pak Kapolri juga demikian. Jadi bisa. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk naik bintang itu nggak ada masalah. Dia harus 1 tahun, nggak ada batasan, nggak ada durasi itu. Jadi kalau dia misalnya cuma 1 minggu untuk menjabat kasal habis itu bisa. Gitu. Jadi kalau saya pikir kali ini Pak Jokowi penting untuk menunjukkan bijaksananya. Oke. Gitu. Karena jangan sampai ya ada yang merasa dianaktirikan, ada yang merasa tidak diperhatikan. Saat ini ada ya berarti ya merasa dianaktirikan. Loh kalau misalnya dalam 10 tahun tidak dikasih, padahal platformnya selalu ini poros maritim, tapi nggak pernah. Gitu. Kenapa kan pertanyaannya adalah kan ini tiga kepala staf sama-sama punya kesempatan yang sama secara administrasi. Ya. Kalau saya punya, Anda punya. Kok kenapa kamu terus kenapa saya kenapa ada masalah apa? Memang itu prerogatif saya bilang itu memang prerogatifnya Pak Presiden. Ya, tapi kok gua enggak. Gitu. Okay. Masalah tadi seperti Pak Ponto, saya mungkin gak ada masalah tapi anak buah saya. Iya. Gua sih emang nggak suka kelahi, tapi kawan-kawan gua gimana? Kalau anak buah saya Tadi itu bos. Oke. Kan ini cuma sampai Pak Jokowi, saya nggak mau nanti cuma setengah tahun, nggak ada masalah. Bapak mau ganti nanti misalnya kasal Pak Yudo itu sampai November gitu ya, berarti kan 1 Desember harus berganti. Pak Yudo diberhentikan sampai bulan Mei, boleh kok, nggak ada masalah. Tapi minimal ya itu ada kesempatan yang sama gitu loh. Ini Mas Anton makin terakhir makin terbuka nih bos. Padahal Pak Yudo ini jogetnya paling enak di istana kemarin kan. Apa namanya? Ya kalau misalnya nanti Pak Presiden pengen pemilunya lebih tenang, nanti ada orang kepercayaannya lagi yang duduk untuk jaga 2024, Pak kesempatannya model kayak gitu. Kenapa? Yang di 3 ini cuma berhenti sampai 2 April 2024. Nggak ada orang kepercayaan Bapak kan? Nggak ada. Bapak naikin ini sebentar, nanti habis itu naikin orang Bapak untuk jaga 2024. Mungkin. Yang penting biar nggak ngerasa kok gua enggak kan. Gua enggak. Iya. Gitu. Jadi, karena kalau kok gua enggak itu bahayanya apa? Kalau misalnya kok gua enggak ini akhirnya enggak lah ini hak prerogatif. Kita itu kan tadi saya bilang kita punya pengalaman bahwa tentara itu pernah dianggap tidak setiap matra itu
tidak punya rasa yang sama. Ya tadi ini panglimanya nggak ganti-ganti. Maka kemudian ketika di reformasi itu mulai diganti Pak Gus Dur langsung angkat, oh ini angkatan laut. Kemudian dibuat rotasi. Itu kan apa? Untuk menunjukkan bahwa enggak kok, ini sama. Setiap orang bisa punya kesempatan. Setiap matra punya Oke. pernah merasakan hal yang Ya. sama. Iya. Gitu. Nah kali ini itu memang nggak ada kewajiban. Biar nggak bias tentara kita gitu. Tapi Ini memang ini sunnah ya. ya. Itu jadi bagi saya sih nggak ada masalah. Pak Jokowi ini cuma untuk 6 bulan, 3 bulan nggak ada masalah. Oke, Tapi oke. yang penting ada kesempatan yang sama itu saya pikir itu penting untuk kalau kita bilang untuk memperkuat soliditas. Ya. Dan Pak Jokowi akan dicatat bahwa oh iya. Recording Bapak in juga progress. semuanya itu adalah punya kesempatan yang sama. Oke, Oke. kita tutup dengan ex Kepala Bais. Kepala Badan Intelijen Strategis Laksamana Muda TNI Purnawirawan Sulaiman Ponto Ponto. yang sudah diajak masuk ke berkat ya Golkar Iya. oleh Pak Bobi Rizal. Iya. Jadi apa ini yang berbicara? Gimana caranya supaya nggak belok kanan ati panas ini Pak ke Iya. depan ya untuk Panglima TNI. Iya, itu aja untuk- intinya. Iya. Bapak buka sendiri, Bapak tutup sendiri Iya, di sini. silakan. Supaya semuanya nggak belok kanan ati panas Pak. Iya, itu. Jadi yang pertama tadi bahwa TNI itu sampai hari ini masih kompak. Jadi Pak Mas rakyat tenang-tenang saja lah, TNI masih kompak. Lalu yang kedua, ya betul dikata bahwa itu adalah hak dari DPR juga untuk berbicara itu. Tapi ada prinsip, ya boleh terbuka jangan telanjang lah. Nah, ya kan. Oke. Jadi kalau di dalam rapat itu akan bicara apa ya udah itu aja, jangan ditelanjangi lagi yang lain-lain. Itu beda ini tadi ya, ada beda rasa di situ. Iya, iya, iya. Nah, bagi TNI itu sangat-sangat diperhatikan. Kenapa? Kita itu sudah terbiasa rigid. Hari ini kita bicara apa? Penempatan personil. Sudah penempatan personil saja. Kalau ada hal-hal lain daripada pejabat itu yang kita lihat ada konflik-konflik, tidak akan kita tegur di depan situ. Nanti selesai ke kamar saya. Kenapa? Karena mereka ini adalah orang-orang yang tampil di depan anak buah yang punya kebanggaan dan punya kehormatan. Yang kita pun harus menjaga itu. Wibawanya harus dijaga Pak. Wibawanya itu harus dijaga. Karena kalau wibawanya hilang, tak waras pun akan hilang. Nah itu. Jadi itu. Karena apa? Undang-undang memberikan kewenangan bagi dia untuk anunya dia itu kehormatannya itu dijaga oleh undang-undang. Bawahan itu bawahan, kamu tidak bisa ke atasan. Kalau tidak mau perintah itu, laksanakan dulu perintah atasan, 8 hari kemudian baru ajukan keberatan. Nah, itu bagaimana menjaga marwah seorang atasan oleh aturan perundangan, undang-undang, bukan aturan kode etik, bukan, tapi undang-undang. Nah, sehingga inilah yang harus kita jaga bersama. Kehormatan seorang atasan, apalagi kehormatan seorang panglima, harus dijaga. Karena kita pun di dalam organisasi ketika kita berkonflik di dalam atau disharmonisasi, kita juga menjaga itu. Nah ini budaya ini terbawa lah, kalau budaya ini dirusak, nah ini akan Itulah yang belok kanan tadi ya. itu tadi yang bisa dia terima. Ini memang Belok kanan hati nanti panas kita gitu. akan cari. Kamu jangan begitu, pasti ditegur. Tapi ini buktinya. Nah, itu. Lalu yang ketiga tadi masalah panglima. Ya kan? Ya kalau kita lihat masalah panglima betul tadi, ini kan 3 hal matra yang punya kesempatan, punya kapabilitas yang sama, yang tidak bisa dibandingkan, ini lebih hebat dari situ, dari yang lain. Keberadaannya ini adalah hal yang sama. Lalu kalau sekarang untuk menjadi panglima harus berbuat sesuatu supaya dia merasa penting, lah ini yang berbahaya. Kalau Angkatan Laut berpikir seperti itu, besok semua pelayaran dia tahan aja 1 hari semua. Di laut semua minyak goreng dia ditahan. Viral. Apa enggak ribut? Ya. Kalau dianggap nanti kalau Angkatan Laut, oh ya sudah, berarti kita ini enggak dianggap dong. Yang dianggap adalah yang lain yang bisa menenangkan situasi, kan seperti itu. Oke, kalau begitu, nah besok mulai kapal-kapal itu. Ini Bapak bukan ngajarin junior-junior Bapak kan nih Pak? Bukan menyampaikan apa yang junior bilang, cerita. Kalau kita nggak dianggap ya udah. Ngeri juga. Lah, Tapi jangan panjang. Nah, ya.
Tapi Boleh terbuka tapi jangan telanjang karena itu aja. tadi, yang dibilang tadi kan ini, lah untuk Panglima tadi lu juga kan Pak Ray bilang, oh ini angkatan darat karena nanti akan menjaga ketenangan ini. Ya. Oke, kalau seperti itu, lah laut enggak menjaga ketenangan. Iya. Ombak itu lebih banyak ombak itu di laut, Pak, bukan di darat. Kalau dia bikin laut itu berombak, Iya. katanya di pantai utara itu ombak 2 meter, nelayan tidak melaut. Nah itu dia. Kalau itu ditutup aja, diganggu, ditahan aja 1 hari 2 hari, Ya. terlambat semua. Kasih pesan buat presiden dulu, Pak, yang ini. Ya, sebagai dan tetua. Pak. junior Bapak. Tapi Nah, jangan memaksa itu tadi. Jangan memaksa para prajurit laut ini memunculkan dirinya, ini loh aku raja laut. Nah itu dia. Indonesia ini terdiri dari pulau-pulau. Adanya Indonesia ini karena amannya pelayaran yang dijaga oleh para raja laut ini. Jadi kalau ini dianggap lalu dia ingin memperlihatkan kepada DPR, ini loh saya ada loh, bukan saya hanya di laut, enggak kelihatan di darat. Ya gampang aja, ditutup aja itu, selesai. Ditahan. Silakan aja berpikir itu, minyak goreng aja sehari nggak ada kan seperti apa. Lah kalau ditahan 1 tanker aja. Tanker yang lewat ke timur 1 ditahan, ke barat ditahan. Stop, tahan aja di laut. ini Bapak bukan mengajari atau menginspirasi Enggak. junior Bapak kan ya? Kan kita menyampaikan Enggak ya, itu Pak, ya? tadi bahwa angkatan Pak, laut, kasih dekat dulu mic-nya, Pak. bahwa angkatan laut itu ada. Angkatan laut itu bukan tiada. Jadi jangan sampai karena tidak kelihatan perbuatannya di darat, ya kan? Iya, betul. Sehingga dianggap nggak ada. Selalu bicara, oh nanti mau pilpres angkatan darat karena dia nanti akan menjaga ini di sana, ya kan? Lah ya udah jaga aja di darat. Nanti di laut juga dijaga semua itu kapal-kapal biar tidak berjalan kan? Bisa jadi itu. Minyak enggak sampai kemana-mana, minyak goreng enggak nyampe. Masalah. Ya. Nah inilah saya bilang, jangan sampai hal ini timbul di hati para prajurit yang di laut ini. Oke, kita tampilkan bahwa kita itu ada dengan menggoyang. Bisa tuh, Pak. Bisa saja. Ini soal Udah. Pernah terjadi nggak, Pak? Dalam Pernah. sejarah Republik? Bisa. Di Republik sih belum. Nah, Ini belum pernah terjadi. di luar Republik? Tapi pernah kita lakukan waktu di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang kan banyak penyeludupan. Tutup, blok, tutup semua. Mati Tanjung Pinang kalau nggak ada penyeludupan. Kan zaman itu Tanjung Pinang hidup hanya dari Singapura, Malaysia dan tahun-tahun 70-an. Tutup aja, plung. Tidak ada satupun yang lolos. Lalu Tanjung Pinang harus minta ke Jakarta. Berapa banyak? Nah itu. Oke, Pak. Itulah sebabnya kita mulai waktu itu operasi halilintar segala macam. Itu kita mulai dari Tanjung Pinang, kita coba tutup. Nah kalau ini jangan sampai lah. Ada pesan Jangan memaksa bahwa Angkatan Laut itu menyatakan ini loh aku ada. Iya. Aku ada, tapi jangan dianggap aku tiada. Oke. Hanya karena tiada kelihatan di darat. Iya. Oke. Dari Pak. 3 itulah tadi, mudah-mudahan ini menjadi semua jelas. Iya. Sehingga masyarakat kita tahu lah, Iya. sudah jelas Ini ya. harus ditutup dengan Kompak. lagunya ini nih, Iyeth Bustami, Laksmana Raja Iya. di laut. Itu dia. Siapa bilang pelaut angkatan darat? Siapa bilang pelaut demikian angkatan? lah, saya. Iya, Pak. Oke, terima kasih, Pak Untuk Ponto. pertama kalinya gue mau menyimpulkan nih, Dit. Nah, gimana? Pertama kesimpulannya adalah ada loh raja di laut, walaupun nggak kelihatan ya. Jangan anggap tiada gitu kan untuk pemilihan Panglima TNI berikutnya ya agak tertib dikit lah di akhir-akhir ini gitu. Nah yang kedua, Dit, ada loh latihan penculikan. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.